Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ketemu kembali. Anak-anakku sekalian di manapun Anda berada, di video singkat ini kita akan berbincang-bincang sedikit membagi pengalaman tentang kehidupan bermedia sosial. Jadi anak-anakku sekalian bahwa penting diketahui kita ini terkadang baru lahir sudah tahu yang namanya HP. Anak saya kemarin sudah baru berapa bulan sudah di foto bahkan dikasih lihat. Maka penting bagaimana kita berwawasan di media sekalian. Anak-anakku sekalian yang saya hormati atau bapak orang tua yang saya muliakan, di video ini kita lihat mari bijak menjadi pengguna internet atau anti hoax. Lanjutkan. Jadi anak-anakku, angka pengguna internet di negara kita ini Indonesia mencapai 132,7 juta orang. Kebanyakan dari mereka menggunakan internet untuk mencari informasi. Namun tidak sedikit informasi di internet merupakan hoax atau berita tidak bohong. Maka disinilah tentunya dituntut bagaimana kita pengguna internet ini yang memegang HP cerdas, pandai dalam menambah wawasan literasi kita. Kemudian kalau ditanya anak-anak sekalian, apa sih tujuan kita mengakses internet? Kita kan terkadang bela-belakan beli kartu, beli data dan sebagainya, bahkan memasang wifi yang ada di rumah itu terkadang kita bela-belakan ya, kita berada di zaman yang begitu pesatnya perkembangan industri, begitu pesatnya perkembangan yang namanya dunia digital atau istilahnya industri 4.0. Maka internet bahkan HP sekarang mudah, murah kita dapatkan untuk bisa mengakses internet. Nah, ini alasan penting ya. Jadi anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, umumnya orang mengakses internet itu yang pertama untuk hiburan, ya, hiburan. Nah, kemudian yang kedua untuk pendidikan, kalau kita mempersenkan itu 9,2% ya. Kita lihat kemarin di pembelajaran daring atau belajar dari rumah itu hampir 100% kita belajar di internet. Dan sekarang pun masih tetap berlanjut ya. Bagaimana kita bisa belajar di internet. Kemudian yang ketiga anak untuk bisnis. Ini para provider, para PT dan sebagainya itu rame-rame. Kalau tidak memakai internet, maka barangnya biasa sulit untuk laku. Karena orang sekarang biar di WC, di kamar bisa pesan barang ya. Kita lihat COD di mana-mana. Bahkan piring dan sendok bisa di COD ya. Kemudian waktu luang yang keempat ya, ini alasannya utamanya. Waktu luang. Kemudian yang kelima untuk bersosialisasi ini 10%. Jadi kita bisa kasih kabar dan sebagainya. Kemudian yang keenam nak ya, untuk pekerjaan supaya kita mendapat pekerjaan. Ini yang banyak ya, kantor-kantoran, laporan dan sebagainya itu menggunakan internet ya. Kemudian, ini yang tertinggi nak ya. Yang ketujuh adalah untuk update informasi ya. Kemudian, anak-anakku ya ini inti video kita ya. Bahwa langkah-langkah untuk menghindari dari berita bohong atau hoax. Yang pertama anak-anakku sekalian harus catat ya. Cek sumber berita yang kredibel. Pastikan informasi itu yang kita dapat berasal memang dari berita yang fakta, bukan fiktif ya. Kemudian yang kedua, berbagi informasi ya. Informasi yang kita dapatkan untuk yang di-share di grup WA kita, boleh kita meluruskan informasi itu kepada teman atau kepada guru kita atau kepada yang bersangkutan khususnya karena di dalam agama kita tidak boleh sembarang komentar apalagi langsung menjas bahwa iya iya memang padahal itu hanya videonya yang
diubah-ubah. Kemudian yang ketiga anak sekalian, supaya terhindar dari berita bohong, berita hoax, jangan terprovokasi. Wah, ini bahaya anak sekalian ya. Jadi bersikaplah netral saat menerima informasi. Contoh yang paling banyak ini anak sekalian, anak SMK ya. Kalau ada misal di-share di grupnya masuk, besok kita demo ya, besok ini dan sebagainya. Wah, rame-rame turun. Padahal isunya mungkin hanya kepentingan sekelompok orang atau kepentingan pribadi, dilibatkanlah anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang biasanya menjadi kriminal bahkan berakhir di penjara. Jadi ini bahaya nak ya, jangan terlalu cepat terprovokasi di media sosial. Intinya netral-netral saja. Ya, karena dunia maya, terus tadi saya bilang terlalu banyak yang hoax. Hati-hati nak ya. Kemudian yang keempat, bandingkan informasi itu nak ya. Kita bandingkan informasi itu sumbernya dengan informasi sumber dari yang lain. Contoh misalnya berita channel si A, beritanya katanya si gunung itu sudah meletus. Kemudian channel si B dia mengatakan belum. Nah, mana yang kita percaya? Nah, itulah di sini bijaknya melihat channel atau melihat informasi atau menonton itu tidak sembarang ya. Kita harus membandingkan informasi apakah benar atau tidak. Ini yang terakhir nah ya, perbanyak membaca ya. Jadi anak-anak sekalian dimanapun Anda berada, bahwa kalau kita banyak membaca, banyak referensi, sangat baik untuk membandingkan benar tidaknya informasi tersebut ya. Informasi sekarang mudah kita dapatkan anak sekalian, bisa di rumah sambil bareng-bareng kita bisa belajar. Mungkin kalau Bapak Ibu guru kalian mengajar di eh, ruang kelas mungkin karena ribut dan sebagainya sehingga kita mungkin terlupakan yang namanya materi, maka boleh kita ulang di materi di videonya mungkin atau di YouTube. Kita boleh mencari informasi atau bahkan membaca supaya kita lebih tentunya berkembang. Saya rasa ini anak sekalian atau para orang tua dimanapun Anda berada, pentingnya bijak dalam bersosialisasi atau di menggunakan internet. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.